Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa pemirsa Solihah dimanapun berada. Pada video keempat kali ini saya akan sedikit menyimpulkan 3 video sebelumnya. Yang pertama, ulama diwajibkan memiliki kriteria jujur, maksum atau terbebas dari perbuatan buruk. Kemudian yang ketiganya paling penting adalah paripurna atas bidangnya. Jadi memiliki keilmuan tafsir yang paripurna. Selanjutnya penafsiran Al-Quran ini sifatnya tanawu, bukan tadod. Apa itu tanawu? Tanawu adalah menafsirkan secara varian, bahasanya mungkin berbeda tapi maknanya sama, masih dalam satu rel. Sementara tadod adalah kontradiktif. Jadi penafsiran Quran tidak pada kategori kontradiktif tapi tanawu, begitu ya. Kemudian dalam video ketiga ada disinggung Quran Surat Fatir ayat 32 bahwa manusia ini dalam menanggapi Quran ada 3 golongan. Yang pertama adalah yang menzalimi dirinya sendiri, yang kedua pertengahan, yang ketiga lebih dulu terdepan. Di sini ditafsirkan yang menzalimi ini adalah pastinya orang Islam, tapi dia masih berbuat dosa. Kemudian yang pertengahan, dia melakukan hal-hal wajib yang masih nanggung karena amalan di depannya masih banyak. Nah, yang terdepan ini orang yang bersegera dalam segala kebaikan, amalan wajib dan amalan sunnah semaksimal mungkin dia kerjakan. Bagaimana dengan orang yang dari menzalimi diri sendiri kemudian untuk bisa naik level kedua, pertengahan atau bahkan terdepan? Pastinya bisa jika Allah masih memberinya waktu hidup. Seperti itu. Karena modal pertama untuk memperbaiki diri adalah Allah masih memberinya waktu hidup di dunia. Modal pertama waktu. Yang kedua, menuntut ilmu, menggali ilmu keislaman yang disertai dengan amalan, bersegera dalam segala kebaikan. Seperti itu untuk naik level. Jadi itu semua pastinya dengan atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Lanjut pada halaman ini masih mengenai pengantar dari Imam Ibnu Taimiyah untuk tafsir Ibnu Katsir. Pada judul perbedaan tafsir yang bersandar kepada naql dan turukul istidlal. Di dalam tafsir ada 2 perbedaan. Pertama, tafsir yang hanya bersandar kepada naql. Ada juga yang dapat diketahui dengan cara selain itu, karena ilmu pengetahuan ada yang bersifat naqlum musaddaqun, penukilan yang terpercaya, dan cara pengambilan dalil yang tepat. Kedua, mangkul, baik dari orang yang maksum atau tidak. Pertama, perbedaan yang terfokus kepada cara penukilan, yaitu cara menjelaskan jenis penukilan itu baik dari orang yang maksum atau tidak, sehingga dari macam ini dapat diketahui derajat sahih atau dhaifnya. Ada juga yang tidak memungkinkan seseorang mengetahui derajatnya, dan inilah jenis mangkul yang kedua, yaitu tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui kebenarannya. Pada umumnya hal ini tidak mengandung manfaat dan membicarakannya hanyalah membuang-buang waktu saja.
Adapun yang harus diketahui oleh kaum muslimin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dalil untuk mengetahui kebenarannya. Sebagai contoh, sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak ada dalil yang menjelaskan kebenarannya adalah perbedaan mereka tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Sebagian lagi memperselisihkan tentang orang yang terbunuh oleh sapi. Sebagian lagi memperselisihkan kekuatan muatan perahu Nabi Nuh alaihissalam dan jenis kayu yang digunakannya. Demikian juga tentang nama anak kecil yang dibunuh oleh Khidr dan lain sebagainya. Cara untuk mengetahui hal di atas adalah dengan an-naql. Jika nakalnya itu benar-benar dari Nabi Muhammad SAW, seperti nama teman Musa adalah Khidir, maka hal itu dibenarkan. Jika tidak demikian dan penukilannya diambil dari ahlul kitab, seperti dinukil mangkul dari Ka'ab, Wahab, Muhammad bin Ishaq, dan yang lainnya yang menukil dari ahlul kitab, maka hal ini tidak boleh dibenarkan dan tidak juga didustakan, kecuali dengan hujjah, alasan yang kuat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW, beliau bersabda, jika ada ahlul kitab yang menceritakan kepada kalian, janganlah kalian benarkan mereka, juga kalian dustakan. Bisa jadi mereka menceritakan kebenaran kepada kalian, lalu kalian dustakan, dan bisa jadi mereka menceritakan kebatilan kepada kalian, lalu kalian benarkan. Demikian juga yang dinukil dari sebagian tabi'in, meskipun dia tidak menyebutkan bahwa dirinya mengambil dari ahlul kitab. Jika terjadi perselisihan di antara para tabi'in, maka pendapat sebagian mereka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atas yang lain. Oke, di video keempat sampai di sini dulu. Semoga bisa ketemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.